Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mulani Prakasa dengan NIM akhir 051. Di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa peran Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara global. Yang pertama adalah peran Pancasila dalam hubungan internasional dan peran Indonesia di dunia global. Dalam konteks budaya, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa berbagai budaya yang Indonesia miliki merupakan kekayaan bangsa dan alat pemersatu bangsa yang harus dilestarikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong diplomasi budaya, seperti yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Indonesia saat ini yaitu Fadlizon. Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon memperkenalkan Kementerian Kebudayaan Indonesia yang baru dalam pertemuan Menteri Kebudayaan G20 di Salvador Bahia, Brazil. Hal itu sebagai wujud komitmen untuk menempatkan budaya sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Disinilah peran Indonesia di dunia global berjalan, dengan mengikuti kerjasama-kerjasama dan forum-forum internasional. Peran Indonesia ini tidak lepas dari nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, karena di dalam Pancasila tercermin nilai-nilai tentang kerjasama dan saling menghargai antar bangsa, suku, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan hubungan internasional. Selain digunakan sebagai landasan dalam melakukan hubungan internasional yang dapat memengaruhi peran Indonesia di dunia global, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila dapat memengaruhi pembuatan kebijakan undang-undang dasar dan juga kebijakan negara. Dalam konteks diplomasi budaya, Pancasila mendasari suatu undang-undang tentang perintah untuk memajukan budaya Indonesia di peradaban dunia. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berisi bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dengan adanya undang-undang yang didasari dari nilai Pancasila tersebut, secara tidak langsung Pancasila memberikan dasar dorongan untuk melakukan kebijakan berdiplomasi, seperti yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Indonesia di forum G20 tersebut. Pancasila memberikan pengaruh terhadap kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam konteks budaya di internasional. Tetapi di era globalisasi sekarang, Pancasila menghadapi tantangan terhadap radikalisme dan perkembangan teknologi. Misalnya, adanya arus informasi dan budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurang selektifnya kita dalam menerima informasi yang beredar. Selain itu, banyak juga tindakan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan kurang menjiwainya masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila. Tetapi, hal ini bisa dicegah dan diselesaikan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan penguatan pendidikan Pancasila sedari dini, bersikap selektif terhadap informasi yang beredar, bersikap toleransi terhadap sesama, dan juga menghormati hak-hak orang lain. Itu semua bisa menjadi wujud kontribusi kita dalam mewujudkan kesatuan bangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada perkataan yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.